Tapi tiba-tiba ia mendapatkan info terbaru berupa sebuah kode-kode dari Jung-hyuk. Yang padahal Jung-hyuk lagi memuji tumbuhan tomat itu, tapi dengan kata-kata yang tidak merujuk ke sebuah pujian. Dan episode 3 pun selesai. Oke, kita sampai di part kedua dari drakor Crash Landing on You, yaitu episode 4, 5, dan 6. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod, bebas. Yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut ke dramanya. Selamat menonton, enjoy. 지금부터 뭐라도 하겠어. Di episode 4 dimulai dari mereka yang bercipokan di kapal agar mereka tidak mencurigakan keciduk petugas pemeriksa. Alhasil membuat si petugas terkejut. What the fuck, man? Join dong. Dan ternyata rencana tersebut berhasil serta mereka tidak ditangkap. Namun sayang mereka harus muter balik. Dan Seri sudah pasti gagal lagi balik ke Korea. Alhasil membuatnya kesal plus sedih. Namun bagaimana lagi jika mereka tetap kekal ke sana, bukan hanya mereka yang ditangkap, tapi yang mengantar mereka juga kena dampaknya. Sehingga mau tidak mau mereka pun balik. Dan di pagi hari buta ketika matahari belum terbit, terdengar suara pintu yang ternyata Seri berniat pergi dengan caranya sendiri. Alhasil Jung-hyuk langsung menyusulnya yang ternyata Seri berniat balik ke Korea Selatan dengan menggunakan parasutnya sembari menyalakan walkie-talkie-nya. Tapi untungnya Jung-hyuk datang menghentikan Seri kalau Seri melakukan hal itu dan terciduk oleh tentara baik dari Korea Utara ataupun Korea Selatan. Seri bisa langsung ditembak saat itu juga. Bahkan walkie-talkie tersebut bisa dideteksi oleh radar Korea Utara sehingga mereka yang mendapatkan sinyal mencurigakan langsung utiwi ke tempat mereka karena radar tersebut. Dan karena badan keamanan sudah terlihat di ujung, Jung-hyuk langsung membawa Seri pergi dengan menggunakan parasut tersebut sehingga mereka berhasil lolos dari badan keamanan. Dan Chogang ia pun menemui Manbuk untuk bertanya kabar terbaru dari Seri. Dan karena Manbuk juga tidak tahu, Chogang akan mencari info lagi serta memberikan Manbuk uang agar Manbuk bisa menggunakan uang tersebut untuk anaknya. Hingga di saat ia membeli daging, ia melihat Jung-hyuk yang ingin membeli biji kopi untuk Seri. Namun ketika akan membayar, tiba-tiba ya, terdapat pencopet yang mencuri uang Manbuk. Alhasil Jung-hyuk dengan cepat mengejar si pencopet. Yang ternyata si pencopet adalah seorang gangster serta langsung membawa Jung-hyuk ke markas si gangster sehingga terjadilah pertarungan sengit antara Jung-hyuk dan si gangster. Dan ketika si gangster mendapatkan celah untuk menyerang Jung-hyuk, hal tersebut berhasil dihentikan oleh Manbuk yang datang. Alhasil Manbuk pun berterima kasih ke Jung-hyuk serta semakin dibuat bersalah akan dirinya. Sedangkan Seri ia pun memberitahu kepada tentara bawahan Jung-hyuk kalau ia mendapatkan gelar berupa putri pemilih karena ia tidak pernah memakan makanan lebih dari 3 suap. Dan itu makanannya di restoran berbintang lagi. Namun entah kenapa hal tersebut memudar di Korea Utara karena sekarang ia nyemil lebih dari 3 suap dan itu pun cuma kerak nasi topping gula serta harus cepat-cepat balik agar ia tidak makin beradaptasi di sana. Namun ketika Kwang Bom bertanya di mana Jung-hyuk, Seri tidak tahu sehingga Jung-hyuk memberitahu bahwa Jung-hyuk menyuruh mereka menjaga dan melindungi Seri. Alhasil membuat Seri salting akan hal itu karena Jung-hyuk memperhatikannya. Tepat di saat itu Wol-suk dan Ok-gum datang
dengan niatan mengundang Seri untuk datang ke ulang tahun si ketua, yaitu Yong-e. Namun Seri menolak ajakan itu. Alhasil membuat mereka kesal akan sikap Seri. Di kantor pusat, Chogang pun berbincang dengan direktur yang waktu itu menginterogasi Jung-hyuk dengan niatan meminta maaf karena telah lancang terhadap anak dari orang yang berpengaruh. Namun Chogang menenangkannya kalau Jung-hyuk tidak menganggap serius akan kejadian itu, serta ingin membuat pertemuan dengan sepupu dari si direktur karena sepupunya adalah orang yang mengurus akan divisi 11 untuk mencari tahu apakah benar Seri dari divisi 11 atau tidak. Balik lagi ke Seri pun dibuat kepikiran akan Chogang karena semua orang seperti tunduk dengannya. Ya, karena Chogang memiliki jabatan tinggi di sana, sedangkan Jung-hyuk di bawahnya. Sehingga Seri bertanya, akan adakah cara agar Jung-hyuk dipromosikan? Karena jika itu terjadi, maka bisa membantu Seri untuk keluar dengan mudah. Alhasil Jisoo memberitahu kalau caranya ada berupa bintang preferensi. Namun sayang, sepertinya para ketua tidak menyukai Jung-hyuk. Tapi karena kolonel senior sangat patuh terhadap istrinya yang dimana istrinya adalah si Yong-e, seketika Seri ngeh dan langsung utiwi ke tempat Yong-e. Terlihat para warga yang datang ke pesta ulang tahun Yong-e. Namun sebelum itu mereka dicek dulu hadiah apa yang diberikan berupa obat atau kecantikan. Dan ketika Seri datang sudah pasti membuat mereka terkejut, bukannya tadi tidak mau datang. Pesta ulang tahun pun dilakukan, namun di saat itu warga yang bernama Myung-sun membawa hadiah berupa baju buatannya sendiri. Seri langsung menunjukkan hadiah tersebut ke Yong-e. Awalnya Myung-sun tidak mau karena awalnya hadiahnya ditolak. Tapi Seri merasa itu hadiah yang bagus dan ia akan merombaknya sedikit. Dan benar saja, Seri berhasil membuat baju yang sederhana menjadi sangat elegan, bak baju kerajaan. Dan kenapa Seri bisa seperti itu? Karena Seri punya perusahaan di bidang kecantikan, baik skincare, aksesoris, dan pakaian. Makanya ia bisa melakukan hal itu. Alhasil membuat Yong-e terkesima akan Seri dan tidak menyangka kalau Seri tidak seburuk itu. Sembari bertanya namanya, alhasil Seri langsung mencari nama samaran yang ia lihat di sebuah piringan hitam dengan nama Samsuk, sehingga ia menggunakan nama itu. Dan di lain sisi, Jung-hyuk yang bersama dengan Kwang Bom memberitahu akan Seri yang pergi ke pesta ulang tahun Yong-e dengan maksud agar Jung-hyuk naik jabatan. Alhasil membuat Jung-hyuk salting akan hal itu karena Seri memperhatikannya. Namun karena Kwang Bom menjelaskan karena jabatan Jung-hyuk rendah jadi tidak ada kekuasaan, membuatnya kesal akan hal itu karena sebenarnya ia sangat-sangat punya kekuasaan, ya karena bapaknya orang penting di Korea Utara. Sampailah mereka di sebuah tempat dengan tujuan untuk mencari info akan truk yang membuat kecelakaan terjadi beberapa hari yang lalu. Bahkan kakaknya kena korban dari truk tersebut, sehingga Jung-hyuk mendapatkan beberapa info bahkan bukti dari serpihan besi tersebut. Dan Chogang ia pun sampai di Pyongyang dan bertemu dengan sepupu direktur. Langsung menjelaskan tujuannya untuk bertanya akan adakah seorang wanita berumur 30 tahun dari divisi 11 sehingga ia akan mencari tahu akan hal itu. Kembali ke Seri, ia yang selesai dari pesta ultah Yong-e, Seri langsung membujuk Yong-e agar Jung-hyuk naik jabatan dan Yong-e akan membujuk suaminya. Tepat di saat itu Jung-hyuk lewat, tapi karena Seri belum selesai, ia sampai muter balik agar seolah-olah pertemuan mereka tidak sengaja. Namun Seri merasa kalau Jung-hyuk sengaja melakukan hal itu serta rencananya untuk membuat Jung-hyuk naik jabatan akan terjadi. Namun karena Seri dibuat salfok akan sepedanya, ia pun ingin duduk di depan Jung-hyuk dan Jung-hyuk mengiyakannya sehingga mereka jalan-jalan sebentar sembari menikmati indahnya malam hari. Sesampainya mereka di rumah, para tentara yang lain ternyata sudah menyediakan makanan untuk mereka berupa kerang yang dibakar. Awalnya Seri enggan karena ia hanya memakan kerang pilihan terbaik. Namun ketika ia memakannya, ia langsung ketagihan akan hal itu. Bahkan soju yang awalnya Seri enggan karena ia meminum minuman terbaik, seketika membuatnya ketagihan lagi akan hal tersebut. Dan di kesempatan itu, Jung-hyuk menatap Seri sambil tersenyum dan Seri menyadari hal tersebut. Sedangkan di Korea Selatan, yaitu keluarga Seri, ayah Seri pun memutuskan kalau Sehyeong yang akan menjadi penerusnya. Seketika membuat Sejun tidak terima akan hal itu yang membuat keadaan sedikit memanas di sana. Apalagi Sejun merasa kalau Seri
Seri diperlakukan seperti anjing liar oleh keluarganya sendiri. Seketika membuat keadaan makin memanas dan ibunya berpendapat kalau keputusan ini terlalu terburu-buru dan kabar Seri juga belum diketahui. Kembali lagi ke Seri yang bermain sambung kata dengan Jisoo. Bahkan Manbook yang menguping dibuat hanyut ke dalam keseruan mereka bermain. Dan permainannya dimenangkan oleh Seri. Hingga di pagi harinya, Junghyuk pun mengambil alat untuk membuat kopi yang ia punya. Serta langsung membuatkan kopi untuk Seri. Sehingga Seri yang terbangun dibuat terkejut karena Junghyuk membuatkannya kopi. Alhasil ketika Junghyuk akan pergi, ia pun ingin memberikannya hadiah berupa gestur tangan melambangkan cinta. Sarangi. Sudah pasti Junghyuk tidak paham akan hal itu dan bertanya ke Jumyo. Sehingga Jumyo memberitahu bahwa arti gestur itu adalah aku menyukaimu di Korea Selatan. Dan sudah menduga kalau itu akan terjadi karena di drakor yang ia tonton sudah ketebak akan terjadinya percikan-percikan cinta di antara mereka. Dan apakah benar jika tidak terjadi sesuatu antara Junghyuk dan Seri sebelumnya? Cipok-cipokan. Wow. Seketika membuat Junghyuk tidak bisa berkata-kata, namun Jisoo percaya kalau Junghyuk bukan pria yang bejat yang sudah bertunangan atau menikahi orang lain. Dan karena Junghyuk terdiam dalam arti memang benar seperti itu, seketika membuat mereka terkejut. Hah? Nani? Terlihat Shodan yang bersama dengan ibunya yang pergi ke mall dan itu adalah mall milik ibunya. Kalau benar bahwa Shodan dan Junghyuk sudah bertunangan, serta Shodan akan pergi ke tempat Junghyuk tinggal. Sedangkan Seri, ia pun ikut ke pasar bersama dengan Yong-e serta yang lainnya. Bahkan ketika penjual ingin menjual barang dari Korea Selatan, yaitu produk dari Seri, membuat Seri terkejut karena produknya semendunia itu. Dan karena si penjual tidak tahu tentang produk tersebut, Seri langsung menjelaskan bahan-bahannya dan fungsi untuk wajah seperti apa. Serta langsung menyarankan si penjual untuk dengan benar menjelaskan produknya. Dan di tempat lain, Sujan pun masih menemui asisten Seri bernama Changsi untuk mencari keberadaan Seri. Namun Changsi merasa muak akan si Sujan. Tepat di saat itu, Seyong datang ke perusahaan Seri dengan niatan ingin mengambil alih perusahaannya sembari Seri masih dalam pencarian. Dan di lain sisi, Sungjung yang lagi bersenang-senang liburan di Korea Utara, Subok yang menjadi pengawas Sungjung memintanya lebih berhati-hati di sana. Dan Sungjung memahami hal itu. Sampailah Sodan dan langsung memesan taksi untuk pergi ke rumah Junghyuk. Dan ketika di perjalanan, supir taksi yang terlalu asyik mendengarkan lagu membuat Shodan risih dan lebih memilih mendengarkan musik piano sambil melihat foto dirinya bersama dengan Junghyuk. Namun sayang, tiba-tiba mobilnya mogok. Alhasil supir harus mencari bantuan. Tepat di saat itu, Sungjung yang lewat melihat ada Sodan di sana, sehingga ia meminta Subo untuk memberikan tumpangan ke Sodan. Sehingga Sodan bareng dengan Sungjung. Namun ketika Sungjung bertanya mau kemana dan ada urusan apa, sudah pasti Sodan tidak mau memberitahunya, sehingga membuat Subo dan supir tertawa karena Sungjung terente. Balik lagi ke Seri, ia pun tersesat di pasar dan tidak melihat Yong-e dan yang lainnya. Dan Chogang, ia pun mendapatkan telepon bahwa tidak ada seorang wanita di divisi 11, sehingga ia langsung bergegas. Dan Junghyuk, ia pun dihampiri oleh Wolsu untuk memberitahu kalau mereka kehilangan Seri di pasar. Seketika Junghyuk dengan cepat mencari Seri, dan Seri ia pun dibuat panik, dan di kepanikannya ia mengingat ketika dirinya kecil sedang menghitung. Sampailah Junghyuk di pasar dan melihat lilin aromaterapi. Tepat di ketakutannya, Seri pun melihat sebuah cahaya dan menghampiri cahaya tersebut yang ternyata itu adalah Junghyuk. Seketika membuatnya lega dan senang akan hal itu. Terlihat ketika Junghyuk mencari alat untuk membuat kopi. Tepat di saat itu ia melihat kamera lama miliknya. Terlihat ketika Junghyuk di Swiss sedang memotret pemandangan yang ternyata ada Seri di sana yang berniat untuk budir. Tapi ketika Junghyuk ingin memfotonya, hal itu dihadang oleh Shodan serta memintanya berfoto bareng untuk menginfokan ke orang tua mereka. Alhasil Junghyuk meminta bantuan Seri sehingga membuat Seri terkejut dan ketakutan akan hal itu. Bahkan ketika Seri akan memfoto mereka, Seri merasa kalau Junghyuk pantas dapat yang lebih baik. Dan episode 4 pun selesai. Lanjut episode 5.
Di episode 5 dimulai dari Jung Hyo yang berhasil menemukan Seri dengan menggunakan lilin aromaterapi. Alhasil membuat Seri lega dan senang akan hal itu. Sedangkan Shodan, ia pun sampai di tempat Jung Hyo sembari Sung Jung berkata kalau mereka bertemu lagi berarti takdir. Kembali lagi ke Seri dan Jung Hyo yang balik. Seri pun dibuat salting akan cara Jung Hyo yang mencarinya tadi dengan menggunakan lilin karena itu sungguh romantis sekali. Alhasil Jung Hyo yang mengingat arti simbol itu adalah arti sarangi. Langsung memberitahu Seri bahwa ia punya tunangan. Seketika membuat Seri terkejut, namun ia bersikap kalau ia tidak menyukai Jung Hyo berupa ia banyak punya cowok di Korea Selatan. Seketika membuat Jung Hyo terkejut karena Seri punya banyak cowok. Bahkan Seri sangat terlihat jelas bahwa dirinya cemburu sembari meluapkan emosinya. Tapi di saat itu Sung Jung yang berpapasan dengan Seri serta Jung Hyo langsung memintanya berhenti karena ia kenal dengan Seri. Tapi ia ragu apakah itu Seri atau cuma mirip saja. Sedangkan Shodan, ia pun dihampiri oleh Wolsu dan Okgum yang bertanya maksud kedatangan Shodan. Awalnya ia tidak ingin memberitahunya, namun karena dipaksa, Shodan memberitahu bahwa ia adalah tunangan Jung Hyo. Sudah pasti membuat mereka terkejut karena yang mereka tahu Seri lah tunangan Jung Hyo. Balik lagi ke Seri, ia pun merasa bahwa ini akan menjadi masalah yang besar karena Jung Hyo punya 2 tunangan sekarang. Namun Jung Hyo menenangkan Seri bahwa tunangannya masih berkuliah di Rusia dan ia tidak sebodoh itu. Namun sudah pasti Jung Hyo yang melihat ada tunangannya di sana yaitu Shodan membuatnya anjing mampus nih aing. Bahkan ketika Seri datang dan melihat Shodan, seketika perkataannya benar dan ternyata Jung Hyo sebodoh itu. Shodan pun memberitahu tujuannya kalau ia ingin mengambil mobil yang Jung Hyo pinjam. Bahkan ketika Jung Hyo ingin menjelaskan tentang Seri, Shodan memotong pembicaraan kalau ibunya ingin bertemu dan memintanya mampir ke Pyongyang. Dan karena Shodan akan balik sendiri, Jung Hyo tidak membiarkan hal itu karena bahaya cewek sendirian menyetir dan ia yang akan mengantarnya serta menjelaskan lagi kalau Seri adalah rekannya saja. Jika misinya selesai maka mereka tidak bertemu lagi. Namun ketika Seri tidak enak akan momen tersebut, ia yang berniat pergi, Jung Hyo menghentikannya dan meminta Seri untuk masuk ke rumah serta memberitahu bahwa ia akan kembali. Sudah pasti Shodan yang melihatnya dibuatnya akan hal itu. Bahkan ketika di jalan, Shodan pun membahas akan mereka yang sudah bertemu sebanyak 7 kali. Iya, 7 kali doang. Anjing 7 kali itu. What the fuck, man? Bahkan membahas akan pernikahan mereka. Namun ia merasa kalau ada yang kurang yaitu cinta. Dan jawaban Jung Hyo akan kuusahakan. Yang bener. Bertunangan macam apa di cuk? Flat parah kayak bukan sama pasangan. Anjing seperti orang asing yang baru ketemu bangsat. Sampailah mereka di tempat tinggal Shodan dan karena paman dari Shodan yaitu si Jenderal mengajaknya bertemu dengan ibu Shodan sehingga mereka makan malam bersama. Alhasil membuat Jung Hyo khawatir akan Seri. Dan di lain tempat Sung Jung pun masih kepikiran apakah benar itu Seri serta mengingat ketika ia dulu yang ternyata mereka berdua sempat menjadi tunangan bukan karena cinta melainkan tunangan bisnis aka dijodohin lah. Namun Seri yang pintar sudah mengetahui maksud perjodohan itu berupa kakaknya yang sengaja membuat Seri pergi jauh agar kakaknya bisa melakukan apa yang ia mau. Serta ia langsung membatalkan hal itu sehingga Sung Jun makin tertarik akan Seri karena cuma Seri yang pintar di keluarganya dan kepo apa yang Seri lakukan. Terlihat Seri yang menunggu kedatangan Jung Hyo, namun itu bukan Jung Hyo melainkan para warga yang mendengar dan melihat apa yang terjadi dengan Seri berupa diduakan oleh Jung Hyo. Seketika mereka langsung berkumpul sambil minum-minum. Mereka pun mendukung Seri karena Shodan tadi sangat-sangat enggak banget. Anjing enggak banget apaan bang? Alhasil karena semua warga sudah salah paham, ia pun langsung beralasan bahwa kisahnya seperti Romeo and Juliet. Jung Hyo dijodohkan oleh orang tuanya dan Jung Hyo jatuh cinta dengan Seri. Begitupun sebaliknya sehingga para warga paham akan hal itu. Kembali ke Jung Hyo, ia yang habis makan bersama dengan Shodan pergi ke suatu tempat yang dimana itu adalah rumah orang tuanya dan ayahnya ingin cepat agar Jung Hyo menikah dengan Shodan sehingga Jung Hyo menerima keputusan ayah
ayahnya, tapi ia meminta bantuan. Hingga di pagi harinya ternyata Seri masih bangun dan minum-minum karena menunggu Jung Hyuk. Dan ketika Jung Hyuk datang, Seri dengan kesal langsung melarang Jung Hyuk melewati kaleng yang sudah ia habiskan. Bahkan memberitahu analisisnya jam berapa Jung Hyuk balik. Katanya ia akan kembali, tapi kok baru balik? Sehingga Jung Hyuk memberitahu bahwa Seri akan menjadi anggota tim nasional yang ikut serta ke Eropa. Dengan cara itu Seri bisa pergi. Seketika Seri tidak jadi kesal lagi dan penerbangannya Senin depan, entah itu hari apa. Yang dimana hal itu didengar oleh Manbuk, serta Seri harus membuat paspor di Pyongyang. Namun penampilan Seri harus dirubah dulu agar tidak mencurigakan. Sehingga Seri langsung memakeover penampilannya yang dibantu oleh para ibu-ibu desa. Dari mengganti gaya rambut, baju yang bagus, bahkan ia sampai melelang jam tangannya agar bisa membeli itu. Namun sayang jamnya ditimbang dari berat. Tidak peduli bahannya kek, asal usulnya kek, dan apapun itu. Alhasil mau tidak mau Seri menerima uangnya. Tepat di saat itu ia dibuat terkejut karena ada jam yang sangat bagus di sana. Dan jam itu ternyata hanya dititipkan saja, serta orang yang menitip tidak menerima uang sama sekali. Di lain tempat, Manbuk pun menginfokan ke Cholgang akan Seri yang pergi di Senin depan. Tapi di saat itu Cholgang ingin mencari jam tangan milik kakak Jung Hyuk, yaitu si Muhyuk, yang dimana jam itu ada di tempat tadi. Dan alasan ia mencarinya karena jika orang lain mendapatkannya maka mereka akan mendapatkan masalah yang besar. Balik lagi ke Jung Hyuk, ia yang seperti biasa bertugas mendapatkan info bahwa bawahannya yaitu Jisoo, Kwangbom, Jumyo, dan Endong ditangkap oleh badan keamanan untuk diinterogasi. Sudah pasti membuat Jung Hyuk terkejut. Terlihat ketika Endong diinterogasi oleh Cholgang akan mereka yang menyembunyikan Seri, dan Jung Hyuk langsung pergi ke sana. Tapi karena Endong tidak mau memberitahunya, ia sampai ditampar akan hal itu. Dan hal itu dilihat oleh Jung Hyuk, serta langsung meminta Cholgang mengenai kasus kecelakaan yang terjadi tempo lalu dan kasus kakaknya dengan tersangka Cholgang. Tepat di saat itu kolonel senior langsung menghubungi Cholgang bahwa kasus kecelakaan truk kembali dibuka, serta emosi karena ia terlibat juga akibat ulah Cholgang. Alhasil Jung Hyuk berhasil membawa Endong pergi dari sana dan ia berpapasan dengan Manbuk. Balik lagi ke Seri, ia yang habis belanja melihat seorang bocil yang dibully oleh bocil lainnya. Alhasil Seri menghentikan tindakan si bocil yang ternyata itu adalah anak dari Manbuk bernama Upil, bukan kotoran hidung ya. Dan alasan ia tidak melawan karena ayahnya pernah berkata untuk berbuat baik ke semua orang. Sehingga Seri memberitahu bahwa memang itu bagus, tapi kalau kita dibully lebih baik dilawan daripada kita disakiti. Jadi bagi kalian yang dibully, lawan aja bro. Ya tapi jangan seperti di Amerika ya. Sedangkan di Korea Selatan, Changsi dan Suchan pun mendapatkan sebuah kabar berupa suara Seri ketika ia menggunakan walkie-talkie. Alhasil membuat mereka terkejut dan senang karena Seri masih hidup dan baik-baik saja. Serta mereka langsung melaporkan hal itu agar polisi bisa melacak keberadaan Seri. Dan kakak dari Seri yaitu si Sehyong, ia pun pergi ke Tiongkok untuk mencari orang yang telah menipunya, yaitu si Sungjung. Tapi karena si Sungjung menghilang, ia pun mendapatkan sumber orang yang tahu keberadaannya, yaitu si manajer Oh. Dan ia akan membayar 10 kali lipat dari Sungjung asalkan ia memberitahu di mana keberadaan Sungjung. Sudah pasti mereka yang hidup demi uang menerimanya dan langsung menginfokannya ke Subo. Tepat di saat itu Sungjung merasa bosan di sana dan ingin pergi ke Pyongyang untuk refreshing. Kembali lagi ke tokoh utama kita, para bawahan Jung Hyuk pun terlihat sudah babak belur akibat diinterogasi Cholgang. Sehingga Seri meminta maaf ke mereka karena dirinya mereka bisa seperti itu. Dan karena Seri tidak punya uang, ia pun memberikan tanda love itu ke setiap prajurit. Sudah pasti membuat mereka terkejut karena tanda itu bukannya untuk memberitahu bahwa ia menyukainya, dan merasa bersyukur karena tanda itu berarti tidak begitu spesial. Ya karena kalau spesial pasti dituju hanya untuk satu orang. Seketika Jung Hyuk kesal dan kecewa karena Seri membagi hatinya. Hati kapitalis anjing. Bahkan ia langsung bersikap cuek ke Seri karena sinyal itu. Dan di rumah Manbuk, istrinya pun cerita bahwa Seri membantu Upil dari pembulian. Tapi ketika akan tidur, Manbuk pun teringat ketika dirinya digebukin tentara lain karena
karena berkhianat ke mereka. Tapi untungnya hal tersebut dihentikan oleh Muhyo, bahkan mengulurkan tangannya ke Manbok, seketika membuatnya menangis di malam itu. Hingga keesokan harinya, Seri dan Junghyo pun pergi ke Pyongyang menggunakan sebuah kereta. Bahkan ada Sungjung dan Subok juga di sana. Junghyo pun masih mencuaki Seri akan hatinya yang dibagi-bagi. Sudah pasti membuat Seri bingung dengan tingkah Junghyo. Namun di saat itu Seri bertanya apakah selesai ia pergi Junghyo tidak kenapa-napa. Terlihat ketika Junghyo meminta bantuan ayahnya dan ayahnya menerima hal itu. Tapi jika ada sebuah masalah ayahnya tidak ikut campur. Tapi Junghyo berkata bahwa ia akan baik-baik saja. Tepat di saat itu keretanya berhenti karena gangguan listrik dan memerlukan waktu selama 10 jam. Anjing, sudah pasti membuat Seri terkejut, apalagi Junghyo merasa kalau bukan 10 jam melainkan 13-16 jam. Dan Sungjung ia pun tidak terima akan hal itu karena selama itu menunggunya. Tapi di saat itu tiba-tiba orang berlarian ke kereta seperti para zombie. Tapi itu bukan zombie melainkan para pedagang yang berjualan. Hingga di malam harinya orang-orang sampai tidur di luar karena di dalam kereta lebih dingin dan di luar bisa menyalakan api unggun sebagai sumber kehangatan. Melihat ada yang membeli selimut, Junghyo langsung membelikan selimut untuk Seri. Melihat ada yang beli jagung, Junghyo langsung membelikan jagung. Dan karena Seri terus ingin membeli, membuat Junghyo kesal akan hal itu. Tapi Seri ingin beli sendiri karena ia punya uang. Alhasil membuat Junghyo bingung dari mana Seri dapat uang. Dan Seri memberitahu bahwa ia menggadai jamnya. Tapi di saat itu ia melihat sebuah jam yang sangat bagus. Namun hal tersebut teralihkan oleh tangan Seri yang kepanasan karena memegang kentang. Seketika Junghyo membantu melepaskannya. Sungguh act of service sekali love language-nya. Anjing, love language banget. Sehingga Seri merasa kalau kelak Junghyo menjadi suami dan ayah yang baik. Namun Junghyo belum memikirkan masa depannya. Ya, karena dulu ketika ia ingin menjadi seorang pianis, bahkan sampai ke Swiss untuk mencapai masa depannya, hal tersebut hancur karena ia mendapatkan kabar akan kakaknya yaitu Muhyo meninggal dunia. Alhasil Seri menenangkan Junghyo dan curhat bahwa dulu ia pernah berada di fase ingin mengakhiri hidup dan berharap kalau Junghyo memikirkan masa depan dan hidup bahagia ketika dirinya pergi. Hingga di saat Seri sudah tidur, Junghyo langsung menyelimuti Seri dengan jasnya sembari memberikan senderan ke Seri. Perjalanan pun kembali dilakukan. Sampailah mereka di Pyongyang dan melakukan foto untuk paspor. Tapi selesai foto, Seri pun ingin mereka foto berdua sebagai kenang-kenangan. Namun jawaban Junghyo, kita tidak perlu saling mengingat atau saling menyimpan kenang-kenangan. Sudah pasti membuat Seri sedih akan hal itu. Dan Sungjung mereka pun sampai di hotel. Namun Sungjung merasa ada yang aneh dan ketika di kamar Sungjung pun ingin mandi. Sehingga Subok menghubungi manajer O untuk membahas apa yang harus ia lakukan. Namun sayang ternyata rencananya ketahuan oleh Sungjung. Alhasil ia pun mengambil HP dari Subok dan berbincang dengan manajer O karena telah berkhianat kepadanya. Namun hal itu dijawab oleh Sehyong. Tepat di saat itu Sungjung melihat Seri lagi sehingga ia bertanya keadaan Seri ke Sehyong dan Sehyong berkata kalau Seri sudah mati. Sudah pasti membuatnya bingung karena ia melihat Seri sekarang. Dan ketika mereka bertemu membuat Seri terkejut akan hal itu. Namun karena sudah ada orang suruhan Subok, ia pun membuat Seri pergi dan hal itu dihentikan oleh Junghyo. Terlihat ketika Seri memutusi pasangannya yang dijodohin dan tidak sedikit, sangat banyak lagi. Sehingga salah satu pria berkata kalau Seri akan menemukan orang yang membuat Seri menunggu. Seri yang mendengarnya dengan angkuh berkata kalau itu tidak mungkin. Tapi pada faktanya ia sampai tidak tidur karena menunggu Junghyo balik. Dan episode 5 pun selesai. Lanjut episode 6. 아니면 우리 같이 한 장 찍는 건?
Di episode 6 dimulai dari seri yang bertemu dengan Sung Jung yang ternyata hal itu dilihat oleh Jung Hyo sehingga ia menghentikan mereka. Namun karena seri kenal dengan Sung Jung, ia pun meminta Jung Hyo melepaskannya, bahkan memberitahu bahwa Jung Hyo adalah pengawalnya. Sung Jung pun dibuat terkejut karena mereka bukan bertemu di Tokyo atau New York tapi di Pyongyang, negara paling keras. Senggol dikit nuklir terbang, dan bertanya alasan Seri ada di sana. Seri pun belum bisa memberitahunya, tapi karena suruhan Subok sudah melihat Sung Jung, ia pun kabur dari sana, tapi meminta Seri untuk bertemu lagi. Alhasil Jung Hyo pun dibuat kesal akan Seri yang menyebutnya sebagai pengawal. Namun belum aja beberapa saat, Jung Hyo langsung bersikap seperti layaknya seorang pengawal, dari menjaga Seri dari barang-barang, para rombongan, bahkan bocil yang bermain bola. Dan Sung Jung ia pun dikejar-kejar oleh para suruhan Subok. 걔도 주인은 안 물어. 하나 나가는 거야. 내가 주짓수 브라운드가 있어. 야, 오해하지 마라. 1대1 경기야. Dan ketika ia berhasil lolos, sayangnya Subok sudah berada di depannya. Balik lagi ke Seri dan Jung Hyo. Jung Hyo pun bertanya ada hubungan apa Seri dengan Sung Jung, sehingga Seri memberitahu bahwa ia dijodohi oleh keluarganya, terlebih kakaknya yang ingin Seri pergi. Tapi Seri tidak bodoh dan ia tidak mau melakukan hal itu. Dan Sung Jung salah satu orangnya, sehingga Jung Hyo paham akan hal itu dan meminta Seri untuk tidak mengatakan hal kejam ke keluarga, walaupun mereka tidak akrab dan sering bertengkar, serta merasa kalau keluarga Seri pasti mengkhawatirkan Seri, bahkan menunggu kepulangan Seri. Tepat di saat itu terdapat seseorang yang melihat mereka dan langsung memberitahu Shodan akan hal itu. Alhasil membuat Shodan terkejut dan akan utiwi ke sana, sembari memberitahu ibunya bahwa mereka akan makan bersama di hotel Pyongyang. Sedangkan Sung Jung ia pun dihajar habis-habisan, tapi ketika ia berbincang dengan Sehyoung, Sung Jung pun ingin menawarkan sesuatu berupa kabar Seri bahwa Seri masih hidup. Seri dan Jung Hyo pun masuk ke kamar hotel dan Jung Hyo langsung mengecek dan mengambil alat penyadap di kamar tersebut, karena ternyata di seluruh kamar hotel dipasang penyadap. Jadi bagi kalian yang ingin pak-cepak jedor di sana, suara kalian didengar dan langsung ditangkap. Jadi jangan macam-macam, apalagi salah bicara di negara itu. Namun selesai itu, Jung Hyo pun memberitahu akan Seri yang mendapatkan paspornya dan ia akan mendapatkannya ketika ia akan berangkat. Namun di saat itu Seri merasa kalau ia bisa meminta bantuan Sung Jung jika rencana ini gagal, sehingga Jung Hyo meyakinkan Seri apakah Seri percaya kepada Sung Jung. Seri juga agak ragu, tapi ia merasa pertemuannya dengan Sung Jung sekarang adalah takdir. Seketika membuat Jung Hyo kesal kalau itu bukan takdir tapi kebetulan, bahkan emosi akan hal itu, sehingga Seri merasa kalau Jung Hyo ingin dia takdir Seri. Shodan pun sampai di hotel dan bertanya di mana kamar Jung Hyo. Awalnya resepsionis tidak mau karena itu privasi, namun karena Shodan menghubungi orang yang ia kenal yang dimana orang itu adalah pemilik hotel, resepsionis pun langsung memberitahunya. Dan ketika mereka bertemu serta Seri keluar untuk mengembalikan kunci kamar Jung Hyo yang tertinggal, sudah pasti membuat Shodan nyesek senyesek-nyeseknya, sehingga mereka berbincang berdua bahwa Jung Hyo lah yang seharusnya menelponnya karena ia bersama dengan wanita lain di hotel, sehingga Jung Hyo meminta maaf kalau ia memperlakukan Shodan, dan Shodan memberitahu akan makan malam keluarga mereka nanti malam, dan Jung Hyo mengiyakan hal itu dengan sikap yang kayak no feeling atau ngikutin perintah aja gitu. Kembali ke Sung Jung yang bernegosiasi dengan Soo Hyung akan ia yang menemukan Seri, dan negosiasi tersebut diterima oleh Sehyoung. Tepat di saat itu Shodan pergi ke rooftop hotel, sehingga Sung Jung yang ngeh langsung menghampirinya. Awalnya Shodan tidak ngeh, tapi karena Soo Jung mengingatnya, ia pun akhirnya ngeh kalau itu adalah pria yang mengantarnya. Dan karena Sung Jung sudah muak menyamar, ia pun memberitahu identitasnya dan tahu kalau Shodan lagi mengset girl. Dan Shodan memberitahu bahwa ia menciduk tunangannya bersama dengan wanita lain, sehingga Sung Jung memberikan wejangan berupa Shodan yang jangan terlalu sedih karena pria
itu dan abaikan saja dia, yang membuat hubungan mereka sedikit dekat akan hal itu, bahkan saling berkenalan. Balik lagi ke Seri dan Jung Hyuk. Seri pun masih merasa kalau Sung Jung mau membantunya, tapi Jung Hyuk benar-benar tidak percaya dengan Sung Jung karena Seri orang yang ceroboh, bisa saja orang terdekat mengkhianatinya. Alhasil Seri merasa kalau Jung Hyuk menatapnya seolah aku jatuh cinta dan aku khawatir, serta meminta Jung Hyuk untuk tidak menyukainya karena kalau itu terjadi akan sulit nantinya. Alhasil membuat Jung Hyuk bingung dengan perkataan Seri. Tepat di saat itu Sung Jung datang menemui Seri sembari Seri memuji Sung Jung. Bahkan ketika Seri langsung pergi dari Jung Hyuk seketika membuatnya khawatir. Shodan pun menunggu ibunya, namun ketika ibunya datang dan akan pergi untuk makan bersama, Shodan pun melihat Seri bersama dengan Sung Jung. Seri pun bertanya alasan Sung Jung ada di sana dan Sung Jung membual akan dirinya ada di sana, yang padahal ia datang untuk bersembunyi. Namun sayang Seri tahu kalau Sung Jung di sana karena menipu kakaknya. Tepat di saat itu Subak memfoto Seri dari kejauhan. Di tempat keluarga Jung Hyuk dan Shodan yang lagi makan bersama, ibu Shodan pun terus nyerocos karena anaknya tidak dinikah-nikahi. Padahal mereka berdua sudah bertunangan selama 7 tahun. Alhasil ayah Jung Hyuk langsung memberitahu bahwa pernikahan Jung Hyuk dan Shodan akan secepatnya dilakukan. Dan Jung Hyuk mengikuti perkataan ayahnya hingga ketika Shodan ke toilet dan bertemu dengan Seri di sana, Shodan pun menyindir akan Seri yang murahan karena habis jalan dengan Jung Hyuk, sekarang dengan Sung Jung, serta memberitahu bahwa ia akan segera menikah dengan Jung Hyuk dan hadiah pernikahannya sudah sangat bagus berupa Seri yang cepat pergi dari negara itu. Alhasil membuat Seri kesal karena ia terroasting oleh Shodan padahal ia sangat jago di bidang itu. Sung Jung pun menghubungi Sehyeong dan karena Sehyeong masih tidak percaya, Sung Jung pun membiarkan teleponnya agar Sehyeong percaya akan perkataannya. Dan ketika Seri balik dari toilet, Sehyeong yang mendengar suara Seri seketika membuatnya terkejut dan panik akan hal itu. Bahkan ketika Seri dan Sung Jung jalan-jalan, sembari Seri curhat kalau ia mengalami kecelakaan yang membuatnya di sana, serta meminta bantuan Sung Jung untuk memberitahu ayahnya kalau ia masih hidup. Acara makan-makan dari keluarga Jung Hyuk dan Shodan pun selesai. Namun di saat itu Jung Hyuk melihat Seri yang jalan berdua dengan Sung Jung. Tapi Jenderal ingin menyampaikan sesuatu. Jung Hyuk pun langsung mengikuti Seri dari kejauhan. Bahkan ketika Seri tidak terlihat di pandangannya, membuatnya panik dan khawatir akan keadaan Seri. Seri dan Sung Jung yang masih jalan-jalan pun tiba-tiba dicegat oleh petugas karena pakaian mereka. Tapi untungnya Sung Jung jago mengelabui si petugas dan berhasil lolos akan hal itu. Tapi Jung Hyuk sudah berada di depan mereka dan langsung mengajak Seri pergi. Sehingga Seri berpamitan dengan Sung Jung dan meminta Sung Jung menghubungi nomor yang ia berikan, yang ternyata nomor itu adalah milik Jung Hyuk. Alhasil membuat Jung Hyuk terkejut karena Seri asal menyebar nomornya dan kesal karena ia yang katanya sebagai pengawal harusnya tetap berada di sampingnya. Karena kalau Seri tidak kelihatan, bagaimana ia bisa melindungi Seri? Dan jika Seri ada di pandangannya, maka Seri akan aman dengannya. Ya boy. Seketika Seri speechless akan perkataan Jung Hyuk. Dan karena keadaan mulai agak canggung, Seri pun ingin makan sehingga mereka makan sambil minum-minum di sebuah restoran. Tepat di saat mereka minum-minum sambil berbincang, tiba-tiba listrik padam. Tapi semua orang tidak ada yang terkejut karena itu ternyata sering terjadi. Dan ketika lampu nyala kembali, ternyata salju pertama turun di sana. Alhasil membuat Seri terkejut karena rumor yang ia dengar adalah melihat salju pertama dengan seseorang, cintamu akan terwujud. Tapi apa daya, kita yang di Indonesia salju saja tidak ada anjing. Jadi bagi kalian harus berjuang ya, jangan nungguin salju pertama anjing, kata tidak ada. Seketika Jung Hyuk berkata kalau itu masalah besar. Alhasil membuat Seri kesal karena dipikirnya masalah itu berupa Jung Hyuk yang bersama dengan Seri, sedangkan Jung Hyuk sudah punya tunangan dan akan menikah. Sudah pasti membuat Jung Hyuk
Hyuk bingung dengan tingkah Seri yang kadang senang, tiba-tiba kesal dan yang lainnya. Namun karena Seri sudah begitu mabuk, ia pun nyender di bahu Jung Hyuk sembari cerita bahwa kepalanya berat karena memikirkan banyak hal, yaitu bagian menyukainya. Dalam arti menyukai Jung Hyuk di momen seperti itu. Di lain negara, Sehyeon dan Sanga pun berbincang dengan manajer Oh dan masih dibuat terkejut akan Seri yang ada di Korea Utara. Awalnya manajer Oh mengira kalau Sehyeon memintanya mengembalikan Seri sesegera mungkin. Namun pada faktanya ia meminta manajer Oh untuk tidak membiarkan Seri balik ke Korea Selatan dan membuat Seri terus tinggal di sana. Bahkan Sanga langsung mentransfer uang ke manajer Oh saat itu juga. Alhasil membuat Sung Jung yang mendapatkan kabar itu tidak habis pikir akan keluarga Seri. Namun karena ia tidak bisa berbuat apa-apa, ia pun akan mengikuti perintah Sehyeon untuk tidak membiarkan Seri pergi dari Korea Utara, serta langsung menghubungi Cholgang untuk mengurus hal itu. Sehingga Cholgang yang melihat orang yang harus ditahan yaitu Seri membuatnya bertanya siapa sebenarnya Seri. Dan di malam harinya Cholgang pun menemui Manbuk untuk memintanya memantau Seri ketika ia akan pergi, dan merasa senang karena udah dapat uang kerjaannya bersamaan lagi, yaitu si Seri. Balik lagi ke Seri bersama dengan tentara yang lain, dan karena Seri kali ini benar-benar akan pergi, ia pun memiliki ide untuk melakukan piknik. Awalnya Chisuoga untuk melakukannya, tapi keesokan harinya ia ngikut dan mereka pun pergi ke sebuah sungai untuk piknik. Tapi di saat itu Jung Hyuk ada urusan. Seri yang melihat babi kecil di sana dibuat gemes akan hal itu, yang ternyata itu adalah babi yang akan mereka santap karena di sana tidak ada kulkas, jadi mau nggak mau dieksekusi di tempat. Namun karena Seri tidak mau, mereka pun memutuskan untuk mencari seafood di sungai. Seafood di sungai? Seafood tapi di sungai. Sehingga terlihatlah keseruan mereka di sana. Selesai mereka makan, Jisoo pun sudah menyiapkan sebuah puisi untuk Seri. Awalnya Seri tidak mau dengar, namun ketika Jisoo membacanya berisi kalau Seri pergi dari sana, ia meminta Seri untuk menjaga diri dan jangan sampai terluka. Hiduplah dengan bahagia dan jangan lupakan mereka. Bahkan selesai itu, Endong meminta Seri bernyanyi di sana, sehingga Seri bernyanyi dan nyanyian itu didengar juga oleh Jung Hyuk yang datang, sehingga membuat momen haru terjadi. Dan di pagi-pagi buta, Seri pun akan berpisah dengan Jung Hyuk, tapi bukan Jung Hyuk yang mengantarnya ke bandara, dan merasa sedih karena perpisahan mereka yang tidak akan bertemu lagi. Bahkan Seri yang ingin memeluk Jung Hyuk, hal tersebut ditolak oleh Jung Hyuk dan memilih untuk berjabat tangan, sehingga Manbuk yang mendengar kisah mereka dibuat menangis dan langsung mengabari hal tersebut. Hingga di perjalanan terdapat truk penghancur itu lagi dari arah belakang dengan kecepatan tinggi. Sudah pasti membuat Seri dan Kwangbong panik akan hal itu. Bahkan dari arah depan sudah ada truk penghancur juga yang mengarah ke mereka. Tapi untungnya terdapat seseorang dengan motor langsung menembak peluru ke ban truk, sehingga satu truk berhasil tumbang. Namun karena satu truk lagi menembaknya, membuat dirinya tidak seimbang dan terjatuh. Mobil dari Seri pun terus diburu oleh truk penghancur. Bahkan ketika mereka berhasil lolos dan ingin pergi, kuncinya macet dan si truk penghancur dari arah depan dengan cepat akan menabrak Seri. Tapi tiba-tiba orang yang tadi yang dimana itu adalah Jung Hyuk langsung melepaskan motor tersebut sembari menembakkannya dan duar, si truk berhasil berhenti. Seri pun langsung dengan cepat menghampiri Jung Hyuk dengan penuh rasa takut dan khawatir. Tapi tiba-tiba satu orang ingin menembak Seri, tapi hal itu dihentikan oleh Jung Hyuk sehingga ia yang tertembak. Bahkan Kwangbom terkena tembakan di kaki. Dan ketika orang itu ingin menembak Seri, hal itu berhasil dihentikan oleh Jung Hyuk. Dan Jung Hyuk ia pun langsung tak berdaya dan sekarat dibuatnya.
terlihat ketika Junghyuk berbincang dengan Kwangbom, yang dimana Junghyuk meminta Kwangbom mengantar Seri besok karena pasti Cholgang ingin melukai Seri besok. Serta Junghyuk langsung memodif motornya dan meminjam beberapa senjata. Hingga di saat kejadian itu terjadi, ia pun dengan cepat pergi sembari mengingat akan prinsipnya bahwa selama Seri berada di pandangannya, ia akan melindungi Seri. Alah, siap puy. Dan episode 6 pun selesai. Anjir, seru kali, cuk. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari K-drama Crash Landing on You episode 4, 5, dan 6. Makin seru aja ini drakor. Anjing, kayak di setiap pergantian episode itu gregetan gitu. Gimana gitu kelanjutannya? Apakah Seri benar-benar bisa kembali ke Korea Selatan? Dan apakah Junghyuk beneran jadi nikah dengan Sodan? Nanti kita akan tahu di part selanjutnya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan gua dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.